Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan kajian tafsir masih di surat 9 ayat ke-36. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Wa qatilu, perangilah oleh kalian musyrikina, orang-orang musyrik, kafatan, seluruhnya, kama yuqatilunakum, sebagaimana mereka memerangi kamu, kafatan, semua. Wa'lamu, ketahuilah oleh kalian, annallaha, sungguh Allah, ma'al muttaqin, bersama orang-orang yang bertakwa. Qala Ibnu Jarir, berkata Ibnu Jarir, yaqulu jalla sana'u wa qatil musyrikina billah ayyuhal mu'minun jami'an ghaira mutakhallifina mu'talifina ghaira muftariqin. Kata Ibnu Jarir, tafsir dari ayat ini, perangilah kaum musyrikin kepada Allah, yang musyrik kepada Allah, wahai orang-orang mukmin semuanya. Ya, ghaira mutakhallifin, jangan tertinggal. Mu'talifin ghaira muftariqin, kalian tetap bersatu, jangan terpisah-pisah. Kama yuqatilnakum musyrikina jami'an, sebagaimana mereka, ya orang-orang musyrik, memerangi kamu semuanya. Mujtami'in ghaira muftariqin, mereka bersatu. Jadi kata Ibnu Atiyah, qala ba'dun nas kanal fardu bi ayat qad tuwjiha ala a'yan. Kata Ibnu Atiyah, sebagian orang ya menyatakan bahwa kewajiban ayat ini ditujukan kepada orang demi orang. Artinya fardu ain. Kemudian dinasakh ba'da dzalika, setelah itu menjadi fardu kifayah. Qala Qadhi Abu Muhammad, berkata Qadhi Abu Muhammad, wa hadzal ladzi qaluhu lam ya'lam qat min syar'in nabi annahu alzamal ummat jami'a nafar. Inilah yang mereka katakan karena tidak ada yang diketahui dari syariat Nabi bahwa Nabi mewajibkan umat seluruhnya. Wa inna manal ayat al-hadu ala qitalihim. Mana ayat ini adalah al-hadu ala qitalihim, imbauan untuk memerangi mereka. Wa tahazzub alaihim wa jam'il kalimat, kita harus bersatu. Tsumma qayyada bi qauli kama yuqatilunakum, sebagaimana mereka memerangimu. Jadi kita memerangi mereka sebagaimana mereka memerangimu. Kalau mereka tidak memerangi kita, ya kita jangan memerangi mereka. Ya, artinya ini, ayat ini sepertinya sifatnya respon ya. Ya, jadi sifatnya defensif.
Bukan ujuk-ujuk kita serang tanpa alasan, bukan. Tapi lebih karena mereka menyerang kita. Karena mereka terus tidak ada henti-hentinya menyerang kita, ya, maka kita serang mereka. Tapi di Republik ini sudah diatur sedemikian rupa ya, jangan ada saling serang, gitu kan. Jadi hidup dengan 6 agama dalam sebuah negara. Wa bihasabi qitalihim, maka tergantung kital mereka, upaya mereka untuk memerangi kita. Jadi kita harus bereaksi, jangan diam saja ketika mereka menyerang. Kalau nggak nyerang ya kita jangan. Wajtima'im lana yakunu fardhu istimaina lahum. Nah, mereka kumpul, kita kumpul. Mereka serang, kita serang. Wa amal jihad alladzi yantadibu ilaihi inna fardu al kifayah idza qama bi ba'dul umat saqata al ghair. Adapun jihad yang tetap ya dianjurkan kepadanya adalah fardu al kifayah, fardu kifayah. Bukan fardu ain. Tapi di beberapa negara sudah diterapkan bela negara ya. Jadi maksudnya keberadaan angkatan bersenjata itu harus tetap siaga, harus tetap ada. Maka saran saya di tengah-tengah Republik ini kita harus banyak ambil bagian di berbagai dimensi. Jadi jangan semuanya agama saja, jangan. Mereka juga harus ya diisi oleh kita. Nah, diisi oleh orang-orang yang saleh. Ya, di angkatannya, di kepolisiannya begitu. Tidak boleh kita biarkan lowong. Semuanya kita isi. Nah, itu menurut saran saya itu yang terbaik. Ya, sebab dengan banyak pemimpin-pemimpin yang saleh, insya Allah negara ini aman. Tapi kita ngomong macam-macam, ngomong ngalor ngidul, kalau kita tidak punya kekuatan ya hanya sebatas wacana. Yang bisa dipertahankan ya cuma masjid doang paling. Ngeluh nantinya. Ini nggak boleh, itu nggak boleh. Bahkan azan masjid pun bisa dilarang. Di komunitas tertentu bisa dilarang. Ya saya pernah memberi contoh, nggak usah jauh-jauh. Masih di wilayah Banten, ketika di sebuah komplek lebih banyak non-muslim, mereka nggak mau masjidnya itu menyuarakan azan. Masih di wilayah kita, apalagi di sana-sana. Nah, tapi ketika penghuninya muslim dan orang-orang Islam bukan orang-orang yang terpinggirkan, mereka juga punya rumah yang gede-gede, ya tongkrongannya juga menggentarkan mereka, ya mereka juga gentar. Tapi kalau kita menjadi warga, tapi yang tipe 21 mojok-mojok itu, yang di tengah-tengah gede-gede mereka semua. Nah, ini mereka nanti arogan, angkuh. Nah, maka kita harus tampakkan harus strong tuh. Ya, jadi ayat yang lain itu kan dalam surat Al-Fatihah, Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah. Walladzina amanu ma'ahu asyidda 'alal kufar. Orang-orang beriman yang bersamanya asyidda, keras kepada orang kafir. Keras itu artinya strong. Enggak lembek. Tegas. Tapi ruhama bainahum. Bersayang-sayang, berkasih sayang dengan sesamanya. Yang terbalik sekarang. Yang terjadi terbalik. Dengan mereka bergandengan dengan sesama bermusuhan. Ya, ini yang belum tercapai, belum tercapai. Harusnya semua masjid-masjid bersatu. Paling tidak keinginan saya nggak usah pengajian dulu lah, khutbah saja. Ya, jadi seluruh masjid yang menyelenggarakan khutbah di kota Cilegon ini harus terkoneksi. Sehingga nanti ada list di masjid khotibnya anu.
jadi satu tanpa kecuali. Nah, ya. Apalagi diikat oleh perda contohnya di sini. Ya. Keinginan wali kota, wah mudah sekali sebetulnya. Begitu mudah. Nah kalau itu sudah berhasil, nanti baru kajian. Kajian nanti dipilih buku-buku turas, buku-buku yang diakui oleh seluruh dunia Islam. Ya, contohnya Al-Quran kan diakui semua, hadis diakui semua. Terus giliran buku-buku, ada yang diakui, ada yang enggak kan. Kitab Riyadhus Shalihin diakui, namanya itu yang diakui semua namanya Kutubut Turas, warisan Islam. Itu bisa nanti namanya Jam'ul Kalimat. Jadi ada penyeragaman nantinya. Pemahamannya seragam, istilahnya kajiannya itu berdasarkan kurikulum, pengetahuannya merata. Jangan ini jomplang, sini ngerti, sini nggak ngerti, jadi susah. Mau meluruskan soft aja kan susah. Kalau sana ngerti kita nggak ngerti, atau kita ngerti sana nggak ngerti, susah. Contoh yang amat sederhana. Nah, kita kembali ke sini. Wa hadzal khitab kama qala Ibnu Katsir, kata Ibnu Katsir, ya, ayat ini yahtamil anna munqati'un amma qablahu. Munqati', enggak ada kaitan dengan ayat sebelumnya, tapi alinea baru, ya, jadi wacana baru dari Allah bahwa kita tetap siaga untuk memerangi orang musyrik. Nah, jangan sampai terjadi pada Palestina. Ya, karena mereka ramah, membiarkan tamu, ya, menguasai mereka. Lama-lama, ya begitu sekarang. Jadi akhirnya tamulah yang berkuasa. Ya, kalau di Jogja masih diikat dengan pribumi non pribumi. Kalau saran saya sih harusnya Islam non Islam. Kalau bisa Islam pribumi gitu. Kalau di sana kan pribumi saja, yang diikat tuh pribumi saja gitu, yang nggak boleh menguasai, memiliki lahan, menjadi pemilik di Jogja itu pribumi, nggak disebut Islam nggak Islam. Jadi kalau orang non Islam sekalipun kalau pribumi boleh. Nah itu yang saya kurang cocok. Kalau bisa malah pribumi yang Islam, pribumi tapi Islam. Nah insya Allah. Orang Islam pasti akan baik, ya. Jadi walaupun dia dipastikan hanya dia yang punya, tapi insya Allah dia menerima tamu dengan baik. Wa ana hukmun musta'nifun. Ini adalah hukum baru. Wa yakun min babi tahyij wa tahdid. Boleh jadi termasuk dorongan, ya, imbauan dari Allah Subhanahu Wa Taala bahwa angkatan perang harus tetap siaga. Maksudnya nggak boleh dadakan, dalam kondisi tenang, ya udah semuanya sipil, nggak ada militernya. Nah begitu diserang nggak mungkin kan kita merekrut orang dadakan, baru latihan, nggak mungkin. Maka itulah pentingnya keamanan. Ai kama yajtami'una li harbikum idza harabukum, sebagaimana mereka juga menyiapkan angkatan perang untuk memerangimu jika mereka memerangi mereka. Jadi ayat ini menginspirasi kita menyiapkan angkatan perang. Ya, sebab kalau dilihat dari show of force, ketika angkatan perangnya itu kuat, orang mau nyerang juga mikir-mikir. Biasanya dimulai dengan show of force itu dengan latihan perang. Latihan perang nanti kan ditampilkan tuh, kuat ternyata. Atau dalam upacara proklamasi, kan dibarisin tuh. Wah, kendaraannya, alutistanya bagus sekali. Kuat-kuat. Nah, jadi mereka keder. Walaupun ketika terjadi belum tentu. Fastami'u antum ayyuha aidan lahum idza harabtumuhum. Maka hendaklah kalian bersatu menghadapi mereka idza harabtumuhum, jika kalian harus menyerang mereka. Wa qatiluhum binadhiri ma yaf'alun, dan perangilah mereka sama dengan apa yang mereka kerjakan padamu. Jadi ini lebih sifatnya responsif, ya, defensif. Wa yahtamil annu udzilal mu'minin bi musyrikin fi syaril haram idza kanat bid'atu minhum.
Boleh jadi angkatan perang ini disiagakan ketika tiba bulan Haram. Ketika tiba bulan haram, untuk menjaga kesucian bulan haram, tidak boleh ada perang. Itu kan tetap harus dikawal keamanan, ya, supaya bisa dipastikan aman. Memasuki Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, tiga beruntun, satu terpisah. Ini harus disiagakan. Ya, dimanapun ada perhelatan, supaya terjamin perhelatan itu bisa berjalan dengan lancar, kan kita juga begitu kan? Kalau ada hajatan, ya, yang membuat orang banyak ngumpul di satu titik, nah pasti ada pihak keamanan, polisi datang. Untuk apa? Ya, memastikan supaya aman, ya, menjaga berbagai kemungkinan. Kama qala ta'ala asyarul haram bisyaril haram wal hurumatu qisas. Seperti yang Allah sampaikan dalam surat yang sama, ya. Terus wala tuqatiluhum indal masjidil haram hatta yuqatilunakum fihi. Janganlah kalian memerangi mereka di Masjidil Haram. Namanya juga Masjidil Haram. Tidak boleh ada perang. Tapi itu tidak berlaku kalau kalian diserang. Kan di Masjidil Haram juga pernah tahun berapa itu, ya? Ada kekacauan kan? Ada kekerasan bersenjata. Pernah terjadi kan? Orang sholat ditembakin tahun berapa itu, ya? Di Masjidil Haram pernah terjadi kekacauan. Ya, orang sholat tuh kekacauan pakai bersenjata aja pokoknya pengunjungnya itu. Nah itu, ya. Jadi supaya terjamin keamanannya. Fa in qatalukum faqtuluhum. Namun jika mereka memerangi kamu, perangilah mereka. Qala Syaukani fi dalil ala wujubi kita musyrikin. Ayat ini menjadi dalil wajib memerangi orang musyrik. Bukan membunuh, ya. Jadi memerangi dengan membunuh itu berbeda. Kalau memerangi artinya kita jangan biarkan orang tetap pada kemusyrikan. Kita harus targetkan supaya dia mendapat info yang merata. Tapi nyatanya nggak ada dari kita, ya. Kita mungkin merasa aman dengan pengajian biasa, dengan dakwah biasa. Jadi maksudnya nggak ada petugas di antara kita dari orang Islam yang mendatangi rumah-rumah tangga orang non-Islam mengajak mereka Muslim. Kayaknya nggak ada, ya. Wa nau fardun al ayan idza lam yaqbil ba'd. Karena semua itu juga menjawab tantangan mereka mendatangi rumah tangga umat Islam. Ya, mereka kan kalau di sini sih nggak berani. Di kota-kota besar ada gerakan dari orang-orang non-Muslim itu datang ke rumah tangga orang Islam, lalu menyebar brosur, berdakwah mereka. Nah, agar kegiatan mereka ini tidak terjadi, maka orang Islam dijaga, jangan mendatangi mereka. Jadi kan jawabannya enak. Sampean jangan begitu, kita aja nggak datang. Kalau kita mau kita datang, tapi kita nggak datang, akan enak. Ya, tapi kalau kita mendatangi mereka, terus mereka dilarang, mereka ngomel. Sama dengan mendirikan rumah ibadah. Kalian seenaknya aja mendirikan rumah ibadah, nggak izin dulu. Kita mah dilarang. Nah, begitu kan? Padahal sama-sama satu negara. Mereka ngomel itu. Nah, kita jawabnya apa? Ya karena yang mengisi tempat ibadah itu bukan kalian. Bukan orang setempat gitu. Ketika saya tanya, apa alasan Anda melarang berdirinya gereja? Apa kalau ditanya, kenapa gereja nggak boleh berdiri? Masjid boleh. Apa tuh? Maksud saya begini, pendirian rumah ibadah itu harus ada juklaknya kan, SOP-nya. Kita kadang-kadang juga melanggar SOP, asal semaunya aja nggak izin lagi berdiri aja pokoknya. Asal punya duit, bikin. Nggak ada larangan, nggak ada yang melarang kan. Polisi nggak pernah datang.
Harusnya kan minta izin dulu pada masyarakat sekitar. Apakah masjid yang sudah ada sudah penuh belum? Itu kan mestinya begitu. Sehingga baru boleh didirikan yang baru. Kan kita nggak begitu, asal punya duit, ya, apalagi di jalan dekat jalan tol itu, yang masuk ke sana. Kayaknya 100 meter satu kayaknya. Ya. Nanti giliran sholat pun nggak ada orangnya. Jadi orang kepengen itu, tertarik dengan promosi barang siapa yang mendirikan rumah Allah, nanti akan dibangun rumah di surga. Ya, tapi jangan lupa di zaman Nabi juga ada Masjid Dirar. Nah, usis ala taqwa, ada Masjid Dirar dirobohkan oleh Nabi. Ya, karena masjid sudah ada, mereka ngumpulin orang untuk merekrut orang supaya nggak ke Masjid Nabawi. Ya, dihancurkan oleh Nabi. Nah, kita kembali ke sini. Qala Syaukani fi dalil, jadi menurut Imam Syaukani, qala Ibnu Jarir mengatakan wa amma qaulutu wa'lamu anna Allah ma'al muttaqin fa inna ma'nahu wa'lamu ayyuhal mu'minuna billah annakum idza qaltum musyrikin kafa wa taqimutullah fa ata'tumuhu fi ma amarakum wa nahakum wa lam tukhalifu amrahu fa ta'suhu kana Allah ma'akum. Arti ayat ini adalah jika kalian memerangi orang musyrik, kalian bertakwa kepada Allah, taat kepada perintahnya dan menjauhi larangannya, tidak menyalahinya, maka Allah akan senantiasa bersama kalian. Allah menjamin, fa innallaha ma'al muttaqin. Ala aduwikum wa aduwihi minal musyrikin, untuk memerangi musuh-musuhmu dan musuh Allah. Wa man kana Allah ma'ahu lam yaghlibu syai'. Barang siapa yang didukung oleh Allah, maka tidak akan pernah bisa dikalahkan. Tapi nyatanya kita kalah. Ya kan? Seperti Palestina lah. Kan itu dikerumuni oleh 7 negara Arab. Musuhnya cuma 1 Israel, yang 7 negara ini kalah, nggak mampu berbuat banyak. Malah kita yang jauh ke sana. Welcome. Ya, jadi orang Palestina orang Israel malah menerima dengan lega kedatangan kita. Ya, ketua PBNU bermasalah karena datang ke sono. Itu kan satu bukti diterima dengan baik. Akhirnya jabatannya terancam sekarang gara-gara mampir ke sono, berkunjung ke sono. Wa adumya wa man kana ma'akum la yaqbil syai'. Li'anal, jadi istilahnya orang-orang Israel ini mendatangkan orang Islam terkemuka untuk mendapat dukungan. Nggak usah ngapa-ngapain, datang aja. Sebab dengan datang tuh berarti mendukung. Iya, setuju. Kan saya pernah ngomong, Anda nggak usah berdakwah kalau memang nggak bisa berdakwah. Pokoknya setiap sholat ke masjid aja itu sudah dakwah. Ya, dengan Anda berjalan ke masjid itu orang udah ngelihat, wah itu sudah dakwah. Nggak usah Anda kalau nggak mengatakan saya nggak bisa dakwah, udah nggak apa-apa, udah pokoknya setiap sholat datang ke masjid. Ya, kehadiran kita di masjid itu udah juga dakwah. Fa khafahu wa atahu fima kallafahu bin amri wa nahi. Qala Ibnu Atiyah wa fi dimnihi amrun bit taqwa wa wa'dun alaihi bin nasri wa ta'yid. Ayat ini memberikan inspirasi perintah takwa dan Allah menjanjikan pertolongan. Ya, support kalau kita betul-betul konsisten, insya Allah ditolong oleh Allah. Ayat berikutnya. Innaman nasi'u ziyadatun fil kufr yudallu bihil ladhina kafaru yuhillunahu aman wa yuharrimunahu ama
liwati'u iddata ma haramallahu fayuhillu ma haramallah zuyyina lahum su'u a'malihim wallahu la yahdil qaumal kafirin. Innaman nasi'u, sesungguhnya penundaan, pemunduran, pengunduran, ziyadatun adalah menambah fil kufri dalam kekufuran. Maksudnya memundurkan jadwal. Ya. Kemarin sudah ditetapkan bahwa bulan-bulan haram tidak boleh perang. Tapi mereka merasa terganggu dengan jadwal itu. Lagi kagol gitu kan. Nah, maka mereka menentukan di jadwal. Contohnya Safar justru yang tidak boleh perang, diundur. Ya. Kan itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Mereka pundurin sampai Safar. Ditambah ya, perpanjangan. Nah, itu sesungguhnya merusak jadwal. Seperti kita ketahui, Allah ketat kalau sudah menjadwal tidak boleh dirubah. Yang nggak beda dengan Ramadan lah. Ramadan ditentukan bulan 9 sebagai bulan puasa, lalu kita pundur ke Syawal. Jadi diacak. Nanti lebarannya bulan Dzulqa'dah contohnya. Nanti tahun berikutnya pindah lagi contohnya. Ya, nggak boleh, tidak, harus pas. Jadi kalau Allah sudah menentukan waktu, harus dituruti waktunya. Kalau Allah sudah menentukan tempat, nggak boleh berubah. Ada 6 itu ya. Yudhallu bihil ladzina kafaru, disesatkan dengannya orang-orang yang kafir. Sesatnya gimana? Yuhillunahu ama, di satu tahun tertentu mereka halalkan. Bulan yang haram dihalalkan, boleh perang, padahal nggak boleh. Wa yuharrimunahu ama, dan diharamkan di tahun yang lain. Ya, untuk tahun ini bulan haram, haram perang. Tapi bulan tahun depan libur dulu. Nah, contohnya gitu. Ini yang begitu terjadi di zaman dulu. Ya. Liwati'u, agar mereka menginjak iddata ma haramallah, bilangan apa yang Allah haramkan. Jadi menginjak. Ya. Menginjak itu berarti kesannya negatif, menginjak-injak hukum Allah. Fayuhillu, maka mereka menghalalkan ma haramallah, apa yang Allah haramkan, ya, menghalalkan apa yang Allah haramkan, atau sebaliknya hukumannya berat. Zuyyina lahum, mereka dihias su'u a'malihim, oleh keburukan amal mereka. Wallah, dan Allah la yahdi, tidak memberi hidayah qaumal kafirin, kepada kaum kafirin. Qala Ibnu Katsir, berkata Ibnu Katsir, hadza mimma zama Allah taala bil musyrikin. Ini adalah celaan. Ya, ayat ini adalah celaan kepada orang musyrik min tasarrufihim fi syar'illah, dalam respon mereka terhadap syariat. Bi ara'ihim fasidat, dengan mengedepankan pendapat. Jadi kebenaran, saya sering menyatakan, ya, kebenaran ini bisa kita akses dengan 2 alat, ya, yaitu dengan akal sehat dan wahyu. Kalau ketentuan itu sudah digariskan oleh wahyu, tidak boleh dirusak oleh akal. Akal itu berperan, dibutuhkan saat tidak ada ketentuan. Tapi kalau sudah ada ketentuan, nggak boleh ditabrak, ya, nggak boleh diakali. Ya, contohnya babi haram tanpa sebab, tidak ada ayat maupun hadis yang menjelaskan
apa sebabnya babi haram, tidak ada. Jadi ada larangan yang Allah cegah, ya, Allah turunkan kepada kita tanpa sebab, tanpa alasan. Ya sudah, kita terima aja. Nah, begitu ya. Wa taghirum ahkamallah bi ahwaim baridat, serta mereka mengganti hukum Allah dengan selera. Nah, itu dilarang kita. Ya, maka kita harus ketat. Wa tahliluhum, serta menghalalkan ma haramallah, apa yang Allah haramkan. Jadi ada yang melihat ilat, ada yang melihat alasan. Ya, contohnya kita meletakkan sutrah. Kalau orang yang melihat secara lafadznya, dia nggak mau tahu apapun alasannya, kalau dia sholat, sunnahnya ditaruh sutrah di depannya. Sutrah tuh kayak sutrah itu adalah tanda bahwa kita sedang sholat. Ya, tapi Muhammadiyah sudah merumuskan bahwa sajadah itu sudah memenuhi sutrah. Sajadah itu sudah menduduki posisi sutrah. Jadi kalau orang ngegelar sajadah, setara dengan pasang sutra. Tapi kalau secara praktek, saya sih melihat beda sih. Sebab kalau orang gelar sajadah, walaupun dia nggak sholat, sajadahnya tetap digelar kan? Ya kan? Walaupun dia udah nggak sholat, sholatnya udah selesai, kan dia duduk. Kan sajadahnya nggak dilipat. Tapi kalau sutra, kalau kita udah nggak sholat, harus disimpan. Kita berarti sudah off. Silakan Anda melangkah. Begitu kan tujuannya begitu. Anda melangkahi saya nggak apa-apa, karena saya nggak sholat. Tapi kalau kita lagi ini berarti on. Tuh, itu bedanya menurut saya. Kalau sajadah dilangkai nggak ada masalah, tapi kalau sutra kan bahasa kita mah kepaduk, kena kan, tuh, tersingkirkan. Nah itu bedanya. Jadi kalau orang melihat sudah tergantikan oleh sajadah, maka dia nggak perlu pakai. Tuh, atau orang di zaman sahabat menghadap dinding, ada dinding-dinding. Nah, dia menghadap dinding, dia nggak perlu pakai sutra lagi. Tapi ada yang didouble, walaupun menghadap dinding, kasih sutra, pasang sajadah. Itu pol. Ya udahlah, nafsirkan sendiri-sendiri. Jadi jangan dipaido, ya kan. Lanjut. Wa tahlum haramallah fa innahum kana fi minal quwa ghadabiyah wa syihama wal hamiyah mastatalu bihi muddatal asyhur haram. Karena mereka punya kepentingan di 3 bulan ini. 3 bulan ini kan dilarang perang. Tuh, kadang-kadang mereka punya kepentingan. Ya, karena perang itu juga bisa menjadi agenda bisnis. Perang itu. Ya, dengan orang perang itu kan butuh makan minum lebih banyak. Nah, mereka tuh ya. Iya, akomodasinya menjadi proyek mereka. Contohnya ini sekarang anak-anak libur, kan penyedia MBG juga rugi. Waduh, libur. Jadi kalau anak-anak sekolah, dia dapat lancar untung lagi kan, ngalir lagi. Min qada'in autarihim min qitali adaim fakanu qad ahdatsu qabla al-islam bi muddati tahlil haram fa akharuhu ila safar. Jadi mereka punya kebiasaan, meskipun mereka sudah sepakat bulan Muharram, ya, itu tidak boleh perang, nah, tapi mereka bolehkan nanti yang haram dipindah ke Safar. Tuh, ya. Jadi bulan Muharram mereka bolehkan perang, lalu keharaman bulan Muharram dipindah ke Safar. Safarannya nanti bulan ini mau dipindah. Jadi mereka geser-geser tuh seenaknya.
Fa akharuhu ila safar, lalu mereka undur sampai safar. Fa yuhilluna syahral haram, maka berarti mereka menghalalkan bulan haram. Wa yuharimun, dan mereka mengharamkan asyaral halal, bulan yang halal. Bulan yang halal diharamin. Contohnya mereka Muharram dijadikan Safar, Safar dijadikan Muharram. Liwati'u iddatal asyhur arba'ah, supaya mereka menginjak-injak bilangan 4 bulan yang dilarang. Jadi ketentuan 4 bulan dilarang perang itu dari Allah. Kalau mereka geser-geser, itu sama dengan ngelunjak. Wa fi filim hadza mahadir katsirah. Pada perbuatan mereka ini menyimpan bahaya. Nah, kalau kita terbiasa menggeser-geser begitu, ya, nanti kebablasan. Yang lain juga digeser-geser nanti. Ya. Jadi pada mulanya kita membiarkan kemungkaran berjalan. Nah, lama-lama dia ditingkatin, akhirnya kita diemin. Yaqulu Sa'di minha annahum ibtada'uhu min tilqa'i anfusim. Kata Imam Sa'di, penyebabnya adalah mereka telah berbuat model, ya, bid'ah, yaitu dengan membuat jadwal. Ya. Wa ja'aluhu bimanzilah syari'ah. Dan mereka tempatkan jadwal itu menjadi syariat. Nah, jadi salah satu bentuk bid'ah itu adalah kalau tidak ada ketentuan waktu, lalu kita tentukan. Contohnya, hari Selasa, hari Sabtu adalah hari-hari sial. Buktinya mana? Buktinya nggak ada pasar yang dinamai dengan 2 hari itu. Seminggu kan ada 7 hari, semuanya jadi nama pasar, kecuali 2 hari itu. Pasar Senin ada, Selasa nggak ada, pasar Rebo ada, pasar Kemis ada, pasar Jumat ada, Sabtu nggak ada, Minggu ada, ya kan? Itu kan fakta itu. Karena menurut ilmu perdukunan, saya juga dulu belajar soalnya. Hari Selasa dan hari Sabtu itu sial. Hari sial. Jadi jangan dijadwal untuk kebaikan. Tuh, makanya kalau pasar nanti dijadwal hari itu, nanti sial nanti ya. Bisnisnya nggak beruntung. Makanya nggak ada pasar Sabtu, pasar Selasa nggak ada. Ya. Nah, kalaupun Rebo gimana? Rebo kan nggak ada Rebo di bulan Safar, makanya sebut wekasan. Nggak semua Rebo, ya, wekasan. Karena udah kadung Rebo itu beruntung, itu kan? Nah, nggak boleh disialin. Makanya ditaruh wekasan. Kan Rebo ini nggak orang saben Rebo, itu mah wekasan. Ngan di bulan Safar doang. Nah, gitu tuh. Ya kan? Itu kata mereka alasannya. Maka terkenalah Rebo wekasan. Ya, jadi kata Imam Sa'di begitu. Ada kekhawatiran dengan pelanggaran tuh yang dimulai dari orang-orang tua. Jadi kalau sudah melanggar nanti merembet tambah banyak. Karena mereka mentoleransi pelanggaran. Tadinya pelanggaran kecil, seperti kita tahu menceng, ya, menceng itu dari awalnya sedikit. Ini ada titik nih, menceng yang di sini sedikit, ya kan? Tapi lama-lama kan kesono, yang di sini mah kecil. Penyimpangan itu diawali dari sedikit, lama-lama begini tuh. Jadi mangap segede begini ini di ujungnya mah kecil, ya kan? Nah, sudutnya ini, lihat ini. Pertama ini kecil. Lama-lama menyimpangnya, lama-lama ke sana, jauh. Di ayat sebelumnya kan ada inna iddatash syuhur, bilangan bulan dalam setahun 12. Minha arba'atun hurum. Yang 4 haram. Dzalika dinul qayyim.
itu adalah agama yang benar, agama yang lurus. Itu tidak dijelaskan alasannya. Ya kalau dilihat dari sosiologi ya, dari mana mereka bisa mendapat kesepakatan? Ya mereka dari dulu-dulunya ngomong begitu. Sing bengennya mengkonon. Jadi memang nggak ada keterangannya. Tuh ya. Wa minha annahum muhimu 'ala Allah bisa mihim wa 'ala ibadi wa labisu 'alaihim dinahum. Dan mereka memberikan waham. Waham ini mitos. Dimulai dari mitos. Jadi mitos ya dulu banyaklah mitos-mitos yang berkaitan dengan kehidupan kita. Ya, yang kita percaya sampai sekarang kan banyak. Kita nggak bisa sebut satu persatu, banyak. Wa minha awaid mukhalifah li syar'i mal istim 'alaiha yazulu qabhaha an nufus. Kalau sampai keburukan itu dipoles dengan kebaikan, lama-lama yang buruk itu jadi bagus. Yang buruk ini jadi bagus, padahal buruk dia. Tapi karena banyak orang yang melakukan, tuh, ya akhirnya dianggap bagus. Seorang apa? Seperti yang pernah saya sampaikan, gara-gara membuat panjang, ya untuk apa? Menghormati Nabi. Dan menghormati Nabi Pak, baguslah. Wong orang yang berjasa sedikit aja jadi pahlawan. Kan begitu alasannya. Tapi persoalannya gara-gara bikin panjang itu nggak sholat subuh. Ya, karena selesainya sampai larut. Nah, mereka membenarkan wis ora apa-apa biasa. Nah, itu ora papanya itu. Menganggap biasa. Ya, jadi yang buruk tidak diperbaiki malah menganggap nggak apa-apa. Tuh. Nah, itulah tafsir dari ayat 37. Nah, tidak ada hadis ya tentang ini. Kita beralih ke pelajaran hadis Al-Jami' Al-Kamil. Bismillahirrahmanirrahim. Apa pelajaran terakhir? Masih pelurusan ya, soft ya. Masih pelurusan soft. Dari Jabir bin Samurah qala kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat Rasulullah keluar bersama kami. Faqala, Nabi bersabda, "Mali arakum rafi aidikum." Mali arakum, mengapa aku melihat kalian? Ya, jadi kalau dalam bahasa lugasnya, kalian apa-apaan atau apa-apaan kalian ini. Rafi'i aidikum, mengangkat tangan-tangan kalian. Ka'annaha aznabu khayli syumus, seperti buntut keledai yang di savana. Apa-apaan tangan kalian tuh bergerak-gerak seperti ekor keledai di taman savana. Jadi yang diumbar tuh kan bergerak-gerak di tangan. Ini ditujukan pada apa? Salat. Ketika salam dia membalik begini. Jadi apa, kepala lehernya ikut nengok, si tangan ikut nengok. Ketika tasyahud, assalamualaikum, ini enggak kelihatan sih. Nah gini, assalamualaikum warahmatullahi, ini ikut inilah. Dibalik nih. Assalamualaikum warahmatullahi. Tuh, dibalik tangannya. Ya, di zaman dulu juga sudah ada. Jadi kayaknya keturunan nih kali ya. Sudah dilarang. Kenapa saya kok ngelihat kayak kamu kayak buntut kuda di di lapangan Taman Savana tahu kan? Ruang terbuka, ya. Ruang terbuka. Kalau mau lihat savana itu di hutan hutan Banyuwangi ya. Menjelang ke Bali itu ada satu hutan yang menjadi cagar alam kali ya. Jadi hewan-hewan liar tuh boleh di situ. Ya, jadi diumbar. Kalau taman safari
Hewannya diumbar, kita di dalam mobil kan. Itu bedanya taman safari dengan pasar minggu. Ya kan? Ragunan. Taman safari dengan Ragunan bedanya apa? Tergantung yang di dalam, yang dikurung. Kalau di Ragunan yang dikurung binatangnya. Kalau di taman safari yang dikurung orang. Jadi hewannya yang ngelihat kita. Ya kan? Nah, kalau di sana ya sama kayak begitu. Tapi kita boleh nggak pakai mobil, cuma dia diberitahu daerah yang boleh, daerah yang nggak boleh. Ya, baluran apa ya? Ya. Jadi itu ada banteng, takutnya diseruduk kita, nggak pugu-pugu ada gitu kan? Karena itu ruang terbuka luas. Nah, begitu juga binatang-binatang liar lainnya. Nah, itu kita diberi awas di sini, harus jangan jauh-jauh dari kendaraan. Tengok kanan, tengok kiri, takut serok gitu keluar kan. Waduh, dikejar-kejar, waduh bilai. Itu kadang-kadang itu terlihat banteng tuh, ya, lagi minum. Nah ini Rasulullah mengkritik sahabat, ya, yang melakukan sholat itu seperti tangan itu seperti buntut kuda, buntut keledai. Kan suka begitu buntutnya, ya. Jadi gimana prakteknya itu tadi? Assalamualaikum warahmatullahi dibalik. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini enggak ada dalil sama sekali. Duh, enggak tahu dari mana. Jangan-jangan ini keturunan sahabat dulu ya. Keturunan sahabat dulu. Tapi itulah, saya pernah nonton di televisi beberapa ulama yang memimpin sholat jenazah waktu Tuti siapa ya? Alawiyah meninggal. Kan itu live saya saksikan ini. Itu sama si imamnya tuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, begitu dia. Aneh saya bilang, sholat jenazah itu. Ya, ini dari mana? Jadi kalau ada aturan yang ketat, saudara, sampai geraknya itu diatur, kalau boleh juga nafasnya diatur, adalah sholat. Jadi yang serba diatur sangat lengkap dalam Islam itu sholat. Tapi yang longgar adalah politik. Paling longgar itu politik. Apa bentuk negara itu, republik apa kerajaan, tidak diatur. Paling longgar itu masalah siasah. Tapi kalau yang paling ketat itu sholat. Ya, sehingga cara duduknya, cara berdirinya, cara tangannya, pokoknya semualah diatur. Itu paling lengkap dalam sholat. Detail. Kita kembali ke sini. Uskunu fis salah. Lalu Rasulullah mengimbau, tenangkan tanganmu tuh, jangan gerak begitu. Qala tsumma kharaja alaina fara'ana hilakan. Qala ma li arakum izin. Lalu ketika kami sudah selesai, ya, kami pergi. Nah, kami menjumpai hilakan. Hilakan itu halaqah orang ngumpul. Orang pada ngumpul, bergerombol. Tuh. Mali arakum izin. Kembali Rasulullah menegur. Kenapa kalian begini? Jadi sholatnya bergerombol. Ya mungkin sesuai dengan apa komoditas ya. Sholatnya itu nggak nyebar. Contohnya kita kan kalau kumpul di satu tempat, katakan di Masjidil Haram kan bergerombol. Ya kan? Nah ini oleh Nabi tidak boleh. Kecuali kalau bisa ya, kalau takut terpisah. Kalau kita kan takut terpisah itu dengan menyatukan seragam kan. Jadi kita pakai seragam yang menjadi ciri khas Indonesia adalah batik. Maka kita pakai batik. Supaya gampang nyarinya. Ya kan? Tapi di antara batik itu kan seragamnya sama, satu negara. Jadi susah dibedakin mana provinsi mana, maka ada kekhasan lagi. Contohnya dilihat dari warna tasnya yang dibawa kan, yang travelnya ini biru, mudah dicermati. Oh itu tuh biru tuh. Tapi biru ada lagi yang pakai lagi biru daerah lain. Maka kita harus memberi ciri lain. Terlebih kalau nyari seseorang, nyari istri kita tuh. Ya kan? Yang model istri Anda banyak.
Nanti milih yang bagus lagi. Ya. Dengan pura-pura keliru. Salah narik. Kan banyak. Makanya saya sarankan kalau Anda ingin melihat bidadari, ke sana. Ya maksudnya Anda menghayal dulu lah. Kira-kira nanti di akhirat kalau ngumpul tuh begitu. Karena ngumpul seluruh bangsa kan. Yang pesek, yang mancung, yang sipit, yang belok, yang hitam, yang merah. Lah lengkap saya. Kalau pengen tahu menggambarkan surga seperti apa, nah itu. Ada yang pipinya merah tuh. Merahnya bukan kosmetik asli, karena dia diam di daerah dingin kan, jadi darah katanya menggumpal di sini katanya menurut Anda. Jadi merah. Jadi bukan orangnya aja, binatangnya juga merah. Seperti kera-kera yang ada di Jepang itu kan pipinya merah. Dia suka mandi di air hangat. Tuh, kalau ada air hangat dia ngumpul di situ sih kera-kera itu. Dingin luar biasa. Nah, kita kembali sini. Lalu Rasulullah mengkritik lagi, "Tsumma kharaja alaina." Kemudian Nabi keluar bersama kami, artinya mungkin ini Nabi sidak kali ya, melihat keadaan kondisi umatnya. "Ala tasufuna kama tasuful malaika inda rabbiha?" Kenapa kalian tidak berbaris seperti malaikat? Jadi Rasulullah pernah mendapati sholat berjemaah bergerombol gitu, ngumpul sana. Ini kosong sini, ya di sana bergerombol berdesak-desakan, tapi di sini ompong. Kenapa begini barisnya? Ya, Rasulullah menegur. Kenapa kalian tidak baris seperti malaikat? Kemudian sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kaifa tasuful malaika inda rabbiha?" Karena malaikat ini makhluk gaib, kan mereka nggak tahu kan, sampai kapanpun nggak bakal tahu. Kenapa kalian barisnya nggak seperti malaikat baris? Gimana tuh malaikat baris? Itu kan. Maka Rasulullah menjawab, "Qala yutimuna sufuful awal." Mereka selalu memenuhi saf awal dulu, saf awalnya dipenuhi, jangan ompong. Ya. Wa tarassu fis saf, dan kalian berdesak-desakan dalam saf. Jadi rapat. Itu tadi, tapi kalau pengetahuannya nggak sama, ya, saf itu sulit sekali bisa rapat benar-benar. Kecuali pada momen pertama. Takbir tuh, ya, itu memang rapat. Nanti setelah pergerakan longgar lagi. Jadi kalau Anda mendapati longgar, titik tujuhnya itu imam. Ya, kanan longgar, kiri longgar, kanan longgar. Kemana saya harus merapat? Kalau saya merapat ke sini, ke sono tambah longgar. Kalau ke sana, sini longgar. Maka yang Anda tuju itu imam ada di mana? Ya, kalau imam ada di kiri, berarti Anda merapat ke kiri. Ya, contohnya kita beginilah menghadap sana. Di sini ompong, sini ompong. Saya ke sana apa ke sini? Ya imam kan di sini, berarti Anda ke sini. Tuh. Jadi tidak usah merasa wajibnya itu pertama saja dan merasa nanti akan batal kalau kita bergerak. Nggak usah begitu, kita harus merapat. Jadi kalau dalam proses berjemaah itu terjadi ompong, ya boleh jadi anak-anak ada di tengah, lalu dia mengundurkan diri, si anak nih. Memang susah anak-anak. Kadang-kadang celingukan kanan kiri, temennya ada di belakang, dia langsung mundur. Nggak permisi, nggak apa, langsung mundur dia. Nah itu kan jadi ompong. Begitu juga anak sebelah sana, ompong juga. Ke kanan apa ke kiri? Maka kita lihat keberadaan imam di mana. Kalau imam ada di kiri, kita mepetnya ke kiri. Kalau imam ada di kanan, kalau kebetulan kita di sini kan imam di kanan, kita ke kanan. Jadi mepetnya fokusnya ke titik, ya, sentralnya di imam. Tuh ya. Rawahu Muslim fi salah.
min haditsil A'mas dari Musaib bin Rafi dari Tamim bin Tarfah dari Jabir bin Samurah. Wa rawahu asbahu sunan min hadzal wajh juz'i akhir min hadis. Hadis ini juga dirawikan oleh ashabus sunan. Ashabus sunan itu adalah 4 dari 6, ya, yang kan semuanya ada 6 kutubus sittah kan. Pertama Bukhari Muslim. Nah, Bukhari Muslim ini nggak disebut sunan karena kitab mereka disebutnya sahih. Ya, jadi ashabus sahih mereka. Jadi sahih Bukhari, sahih Muslim. Nah, yang 4 tersisa ini menamai buku koleksinya dengan sunan, sehingga disebut Sunan Abu Dawud, Sunan Turmudi, ya, Sunan Nasai, Sunan Ibnu Majah. Yang 4 ini sunan-sunan, bukan Sunan Gunung Jati, Sunan Derajat, bukan. Syumus misla rusul wahya lati la tasakir. Yang namanya syumus seperti buntut keledai yang ada di savana. Jadi buntut keledai yang di taman savana itu bergerak-gerak terus tuh. Kopat-kapit begitu. Apa-apaan kalian sholatnya kok begitu? Bal taribu wa tataharak, tetapi dia nggak pernah diam, bergerak-gerak karena memang ngusir kalian. Ngusir lalat apa gimana? Bi'adnabiha wa arjuliha, baik buntut atau kakinya, nggak pernah tenang. Ya, kalau kita sholat di samping orang begitu, itu kita juga ikut ke bawah, ya kan? Karena kan kita rapat, nggak tenang dia begitu. Nanti ke sebelah sana. Ada nggak begitu? Ya, ada. Jadi orang yang bawaannya nggak tenang aja tuh. Ya, garuk-garuk kan kita ikut karena ini ikut begitu. Karena kita merapat kan? Karena kita rapat kan gerakannya ikut tersentuh begitu. Karena kita nggak boleh ya, nggak boleh bergerak banyak ya, kita nggak ngebalas. Wa fihi nahyu an tafarruq. Hadis ini menginspirasi kita larangan tafarruq, bercerai-berai. Tidak boleh kita sampai tercerai-berai. Jadi bergerombol itu menandakan tidak bersatu. Harus merapat. Sebagian pernah disampaikan oleh orang Yahudi ketika mereka melihat salatnya orang Islam. Waduh, kalau orang Islam salatnya begini, susah dikalahkan. Kalau sampai rapat begini. Nah, tapi kita lihat longgar-longgar, Nabi sudah memberikan sinyal. Kalau kalian longgar, ini akan membuat kalian itu terpecah. Kalau membiasakan beda, nanti hidup kalian juga beda. Maksudnya nggak bersatu. Dari Abdullah bin Umar, anna Rasulullah qala. Rasulullah bersabda, qala aqimus sufuf. Rasulullah suatu saat ketika akan memimpin sholat, beliau menyatakan, tegakkanlah shaf. Wahadhu bainal manakib, sejajarkan pundakmu. Tuh, ya jadi yang ditempel itu bukan pundak, sebab itu kalau kaki bisa melebar. Kalau pundak kan nggak bisa melebar, segitu-gitu aja kan. Kecuali tangannya kan, namanya pundak kan sini. Bahu. Kan nggak bisa dilebarin. Kalau kaki bisa ngangkang begitu, kayak orang sumo. Ya, ini bisa memakan tempat. Tapi kalau bahu nggak bisa. Ya, sejajarkan bahumu. Wasudul khalal, serta penuhilah lompongan. Ya, yang renggang dirapatkan. Walidu bi aidi ikhwanikum. Dan hendaklah kalian lembut dengan tangan-tangan saudaramu. Jadi maksudnya fleksibel. Kalau kita harus geser ya geser. Ya, hendaklah kalian mulayanah istilahnya. Lembut. Ya. Jadi jangan terpaku di situ. Wah, enggak mau saya di sini aja. Jangan. Biasanya kalau tarawih milih yang adem. Ngerti itu. Kalau di sini tuh titiknya situ tuh. Saya juga belajar.
dekat Pak Mul. Sebab itu disorot 3 AC. Pasti adem. Di tempat Bapak duduk, adem pasti. Tuh tepat. Itu tempat favorit bagi yang suka dingin. Kalau taraweh. Tapi memang tempat sini bisa panas, bisa dingin sih. Pinter-pinter aja milih. Yang suka dingin, jangan di tempat dingin. Yang suka panas harus tahu tempat panas. Pilih-pilih aja lah. Tapi saran dari Rasulullah, ya, kita jangan terpaku di satu tempat. Sebab tempat yang kita di situ itu akan mencatat, ya, akan merekam amal baik kita. Jadi kalau tempatnya berbeda-beda, catatan kita banyak. Ya, jadi saksi. Wala tazaru furjatit li syaitan. Jangan kalian tinggalkan ada ruang untuk setan. Baik, maksudnya gimana? Jangan longgar. Sebab suatu saat Rasulullah melihat setan masuk ke dalam barisan dalam bentuk anak kambing katanya. Aku melihat anak kambing barusan masuk. Jadi setan masuk. Wa man wasala safan wasalahullah. Barang siapa yang menyambung saf, maka Allah akan sambung. Tuh, barang siapa yang hatinya terbuka, ya, membiarkan teman itu rapat, merapatkan barisan, insya Allah hidupnya juga Allah akan sambung. Tuh. Wa man qata'a safan. Barang siapa yang memutus saf, qata'ah Allah, maka Allah akan putuskan. Nggak nyambung dengan Allah, hidupnya akan susah. Ya, jadi dalam sholat berjemaah saja itu bisa mempengaruhi kehidupan di luar. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud, nomor hadis 666. Haddatsana Isa bin Ibrahim al-Ghafiqi. Haddatsana Ibnu Wahib. Haddatsana wa haddatsana Qutaibah Ibnu Sa'ad, haddatsana Laits, wa hadits Ibnu Wahab Atham an Muawiyah bin Salih an Abi Zahiriyah an katsirin min marah dari Abdullah bin Umar. Dia pernah mendengar lebih sekali dari Ibnu Umar. Wa hadza aidan sahih. Hadis ini juga sahih. Qala Qutaibah an Abi Zahiriyah an Abi Sajara wa lam yadhkur Ibnu Umar. Dalam hadis yang dirawikan oleh Abi Zahiriyah, nama Ibnu Umar tidak disebut sebagai perawi. Anna Rasulullah qala, bahwa Rasulullah bersabda, aqimus sufuf. Suatu saat Rasulullah mengatakan, ya, aqimus sufuf, tegakkan saf, wa hadzu bainal manakib, dan sejajarkan bahu-bahu kalian. Wasuddul khalal, dan rapatkan, penuhilah ruang-ruang kosong, ya, yang renggang. Walinu bi aidi ikhwanikum, serta lembutkanlah tangan-tangan saudara-saudaramu. Ya, maksudnya jangan terlalu kaku, lemes. Jangan kita seperti berbaris seakan-akan dengan tembok. Tuh, ya, kalau kita berbaris dengan tembok kan nggak ada toleransinya, menang baik. Jadi kalau kita kan ada kelonggaran, ya, takutnya orang nyelempit gimana tadi. Nah, longgar. Qala Abu Dawud wa makna linu bi aidikum, maksud lemeskan tangan saudaramu idza jarajul yasaf, kalau ada orang datang ke saf fa dhahaba yadkhulu fihi fayambagi ayulina lahu kullu rijlin kullu rajul mangkibai. Artinya kalau ada orang yang nyelempit, ya, nyelip masuk ke saf karena ada longgar, ya kita harus menepi gitu. Ya, kita harus memberikan tempat. Begitu yang dimaksud dengan lemeskan tanganmu untuk saudara. Hatta yadkhula fi saf, agar dia masuk ke saf. Nah, kita juga belum rapat benar, ya. Wa riwayatun Nasa'i an Isa ibn Ibrahim bin Mathrud qala Abdullah bin Wahab an Wawiyah mukhtasaran man wasala safan wasalahullah. Barang siapa yang menyambung saf, insya Allah akan disambung oleh Allah. Nyambung dengan Allah.
Wa man qata'a, barang siapa yang memutus saf, qata'ah Allah, maka Allah akan memutuskannya. Isnadnya sahih. Wa Abu Zahiriyah, ini sudah ya. Wa an Aisyah qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha azza wa jalla wa malaikatahu alaihim salam yusalluna 'alal ladzina yasiluna sufuf. Rasulullah bersabda dari Aisyah, sesungguhnya Allah azza wa jalla dan malaikatnya yusallun, mendoakan. Allah dan malaikatnya mendoakan untuk alladzina yasiluna sufuf, orang-orang yang merapatkan barisan. Ya. Jadi Allah dan malaikatnya berdoa untuk orang yang ada di barisan. Hadis ini hasan, dirawikan oleh Ahmad. Qala hadatsana Abdullah bin Walid, hadatsana Sufyan an Usama dari Abdullah bin Urwah. Sudah tuh. Demikianlah hadirin hafizani hafizakumullah kajian pagi ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga dan melindungi kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan kita selalu berdoa semoga nasib anak-anak kita dicerahkan oleh Allah, diberkahi serta ditakdirkan menjadi hambanya yang salih dan salihat. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.